Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fi ta'allumi wa ta'limi kitabikal karim. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua keikhlasan dalam mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Alhamdulillah, kita masuk ke bab ke-6 dan kita akan membahas salah satu ilmu dari ulum Al-Quran. Dan kita masuk di bab yang ke-6 berkaitan dengan asbabun nuzul. Di pembahasan asbabun nuzul ini cukup panjang, karenanya insya Allah saya akan membahas setengahnya, dan setengah yang lainnya atau selanjutnya akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Baik. Karena kita di samping memahami makna, kita juga belajar membaca kitab, karenanya kita akan mengkaji pemahaman asbabun nuzul ini dengan membaca kitab Al-Mabahith fi Ulumil Quran, dan kita usahakan juga perhatikan sedikit hal-hal yang berkaitan dengan i'rab. Baik. Asbab an-nuzul. Nah, ini khabar, aslinya hadza babu asbabin nuzul, atau hadza asbab an-nuzul. Baik. Atau mabhathu hadzal bab asbabun nuzul. Baik. Nazala al-Qur'anu liyuhdiya al-insaniyata ila al-mahajjati al-wadihah wa yurshiduha ila at-tariqi al-mustaqim yuqimu laha usus al-hayati al-fadilah allati taqumu da'amatuha 'ala al-iman billahi wa risalatihi wa yuqarriru ahwal al-madi wa waqa'i'ul hadir wa akhbar al-mustaqbal. Nazal al-Quran, turun Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia ilal mahajjatil wadihah, kepada jalan yang atau petunjuk yang jelas. Wa yurshiduha ila tariqil mustaqim, dan memberikan petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus. Wa yuqimu laha, dan menetapkan atas kemanusiaan ususal hayah, yaitu asas-asas kehidupan al-fadilah yang mulia, allati taqumu da'amatuha, fa'il dari taqumu yang tegak tiangnya, 'alal iman, atas iman billahi wa risalati, dan juga risalahnya, wa yuqarriru ahwal al-madi, dan menguatkan atau mengkhabarkan hal-hal yang terjadi di masa lampau dan juga kejadian yang masa kini, maksudnya yang di zaman turunnya Al-Quran, wa akhbar al-mustaqbal, juga kabar-kabar dari masa depan. Wa aktsarul Quran, dan kebanyakan Al-Quran nazala ibtidaan, yaitu turun ya ibtidaan, langsung saja turun, lihadhihi al-ahdaf al-ammah, untuk tujuan-tujuan yang umum yang di atas tadi disebutkan. Ibtidaan artinya di sini Al-Quran turun tanpa asbabun nuzul, tanpa sebab turunnya Al-Quran. Walakin as-sahabata, akan tetapi as-sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah ridhanya, fi hayatihim, dalam kehidupannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad syahidu ahdatsas sirah, telah menyaksikan kejadian-kejadian dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yaqa'u bainahum haditsun khasun, dan telah terjadi di antara mereka kejadian yang khusus, yahtaju ila bayani syari'atillahi fihi, yang membutuhkan untuk penjelasan syariat Allah di dalamnya. Aw yatalabbasu alaihim amrun, atau terjadi bersama mereka sebuah perkara. Fa yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu, bi ma'rifati hukmil islami fihi, untuk mengetahui hukum Islam padanya. Fayatanazzalu Qur'anu lidzalikal hadits, maka Al-Qur'an turun untuk menjelaskan atau menanggapi kejadian tersebut.
Au li hadzal su'al at-tari, atau menjawab pertanyaan yang timbul. Wa mithlu hadza yu'rafu bi asbabin nuzul, seperti atau hal-hal di atas disebut atau diketahui atau disebut namanya dengan asbab an-nuzul. Nah, seperti itu. Jadi Al-Quran itu ada secara umum turun ibtidaan, tanpa sebab, tetapi memang langsung memberikan arahan kepada umat manusia, kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua juga ada ayat-ayat Al-Quran yang turun setelah adanya kejadian di antara para sahabat, atau pertanyaan yang muncul dari para sahabat, atau bahkan dari orang-orang Yahudi dan orang-orang yang kafir di zaman Rasulullah SAW. Baik. Inayatul ulama bihi, perhatian ulama terhadap asbab an-nuzul. Waqad i'tana al-bahithuna fi ulumil Qur'ani bi ma'rifati sababin nuzul, dan telah memperhatikan para peneliti dalam bidang ulumul Quran bi ma'rifati sababin nuzul, untuk mengetahui sebab turunnya sabab nuzul. Walamasu syiddatal hajat ilaihi, dan mereka mendapati betapa dibutuhkannya ilahi, kepadanya, fi tafsir, dalam menafsirkan Al-Quran. Fa'afradahu jama'atun minhum bita'rif, maka banyak dari para ulama itu mengkhususkan untuk menulis pembahasan ini. Wa min asyharihim, dan diantaranya yang paling masyhur di antara mereka Ali bin Al-Madini. Ali bin Al-Madini Syekhul Bukhari, syekh dari Imam Bukhari. Thumma Al-Wahidi, kemudian Al-Imam Al-Wahidi fi kitabihi Asbab An-Nuzul. Nah, jadi ulumul Quran itu ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Di antara ilmunya adalah Asbabun Nuzul. Nah, dulu banyak ulama yang mengkhususkan penulisan kitabnya berkaitan dengan ilmu ini, yaitu diantaranya tadi Imam Ali bin Al-Madini dan Al-Wahidi dalam Asbab An-Nuzul. Kitabnya diberi nama Asbab An-Nuzul. Thumma Al-Ja'bari, kemudian juga Al-Ja'bari alladhi ikhtasar kitab Al-Wahidi, yang meringkas kitab Al-Wahidi bihadfi asanidihi, dengan menghapus sanad-sanadnya, walam yazid alaihi syai'an, tanpa menambahkan atasnya sesuatu apapun. Thumma Syekhul Islam Ibnu Hajar alladhi allafa kitaban fi asbabin nuzul, yang telah menulis kitab Asbabun Nuzul. Ittala'a As-Suyuti ala juz'in min muswaddatihi, Imam As-Suyuti telah melihat sebagian dari kitab tersebut. Walam yatayassar lahu al-wuqufa alaihi kamilan, dan beliau belum mendapati kesempatan untuk bisa melihat semuanya. Nah, jadi Imam Ibnu Hajar menulis kitab Asbabun Nuzul yang panjang, ya, sehingga Imam As-Suyuti, wallahu alam, apakah memang beliau tidak mendapati sebagian bukunya, atau memang karena ada beberapa hal beliau tidak sempat membaca semuanya. Tsumma As-Suyuti alladhi qala an nafsihi, kemudian Imam As-Suyuti berkata mengenai dirinya, waqad allaftu fihi kitaban hafilan, aku telah menulis padanya kitab yang bagus, ya, yang baik, mujizan, muharraran, yang singkat tetapi begitu teliti. Lam yu'allaf mithlahu, yang lam yu'allaf mithluhu, yang belum ditulis sebelumnya, fi hadzal naw', dari ilmu ini. Samaituhu, aku memberi namanya Lubabul Manqul fi Asbab An-Nuzul. Baik, itu karya Imam As-Suyuti. Nah, jadi para ikhwan wal akhwat yang mau melihat secara mendalam pembahasan Asbabun Nuzul, bisa dicari buku Lubabul Manqul fi Asbab An-Nuzul. Baik. Ma yu'tamadu alaihi fi ma'rifati sababin nuzul. Nah, jadi apa-apa yang disandarkan atasnya dalam mengetahui sabab an-nuzul. Maksudnya untuk kita mengetahui asbabun nuzul itu gimana caranya? Wal ulama'u ya'tamiduna fi ma'rifati sababin nuzuli, dan ulama itu bersandar dalam hal mengetahui sebab nuzul. Yang pertama, ala sihhatir riwayah, atas riwayat yang sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dari as-sahabat, dari sahabat. Fa inna ikhbar as-sahabi an mithli hadza in kana sarihan la yakunu birra'i, apabila kabar dari sahabat berkaitan dengan hal ini sarihan, bentuknya sharih,
jelas la yakunu birra'yi, dan tidak menggunakan ra'yunya atau akalnya, bal yakunu lahu hukmul marfu', maka ini adalah bagi sahabat tersebut atau bagi hadis tersebut maka hukumnya hukum marfu'. Jadi apabila ada sahabat Nabi mengatakan bahwasannya asbabun nuzul dari ayat ini adalah fulan, nah, maka hukumnya adalah marfu'. Hukumnya marfu' artinya dianggap bahwasannya sahabat tersebut langsung mendengar dari Rasulullah SAW atau menyaksikannya. Kenapa begitu? Karena ini hal yang berkaitan dengan tidak ada ruang untuk ijtihad di situ. Baik. Qala al-Wahidi, berkata Imam Wahidi, la yahillu al-qawlu fi asbabi nuzulil kitabi illa bir riwayah was sama'i mimman syahidu at-tanzil. Tidaklah boleh mengatakan dalam asbabun nuzul kitab atau Al-Quran kecuali dengan riwayat was-sama', dan juga dari mendengar dari orang-orang yang syahidu menyaksikan turunnya Al-Quran, wa waqafu ala al-asbab, dan juga menyaksikan atas sebab, ya, sebab asbabun nuzul, wa bahathu an ilmiha wajaddu fi talab, dan orang yang wajiddu fi talab atau wajaddu fi talab, dan mencari dalam ilmu asbabun nuzul dan bersungguh-sungguh dalam mencari hal tersebut. Wa hadza huwa nahju ulama as-salaf, dan ini adalah jalannya ulama as-salaf. Baik. Nah, kemudian selanjutnya silahkan dibaca perkataan Ibnu Sirin berkaitan dengan hal ini, di mana beliau sangat berhati-hati dalam mencari riwayah berkaitan dengan asbab an-nuzul. Baik. Baik. Nah, jadi itu ya, secara singkatnya, jadi yang mu'tamad dalam mengetahui asbabun nuzul itu dari riwayah, artinya dari hadis yang langsung disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW atau dari para sahabat. Baik. Kemudian langsung ke paragraf selanjutnya. Wa dhahaba as-Suyuti, berkata Imam as-Suyuti, illa anna qaul at-tabi'i, bahwasannya perkataan at-tabi'i idza kana sharihan fi sababin nuzul fa innahu yuqbal. Nah, tadi kita membahas tentang riwayat sababun nuzul dari Rasulullah SAW dan dari sahabat. Imam Suyuti ini mengatakan apabila ada perkataan tabi'in itu adalah orang yang bertemu dengan para sahabat dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan muslim. Bahwasanya perkataan tabi'i idza kana sharihan, apabila sharihan jelas, fi sababin nuzul, dalam sabab nuzul, fa innahu yuqbal, maka tersebut diterima, wa yakunu mursalan, dan disebut hadis mursal karena tidak ada sahabat di situ. Wa idza sahal musnad ilaihi, dan apabila sanadnya itu sahih atau hadis tersebut sahih, wa kana min a'immati tafsir, dan tabi'in tersebut dari imam-imam tafsir alladzina akhadhu 'anil sahabah, yang mengambil dari sahabat, ke Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, wa i'tadda bi mursalin akhar, dan dikuatkan dengan hadis mursal yang lainnya. Nah, jadi Imam Suyuti mengambil perkataan tabi'i berkaitan dengan asbabun nuzul, syaratnya adalah dengan sanadnya itu sahih, bersambung kepada tabi'in yang memang mereka langsung mengambil dari para sahabat, terus kemudian dikuatkan dengan hadis mursal semisalnya. Baik. Waqad akhadha al-Wahidi 'ala ulama'i 'asrihi tasahulihim fi riwayat sababin nuzul wa ramahum bil ifki wal kadhibi wa hadharahum min al-wa'id asyadid haitsu yaqulu amma al-yawm fa kullu ahadin yakhtari'u shay'an wa yakhtaliqu ifkan wa kadhiban mulqiyan zimamahu ila al-jahalah wa yara mufakkirin
fil wa'id al-jahili bisababil ayah. Baik. Oke, kita lanjutkan, silahkan nanti diterjemahkan. Baik. Ta'rif as-sabab. Sekarang pengertian tentang sabab an-nuzul. Wa sababun nuzuli ba'da hadha at-tahqiq yakunu qasiran ala amrayn. Dan sabab nuzul setelah penjelasan yang mendalam yang di atas tadi, yakunu qasiran adalah sabab nuzul itu terkumpul ala amraini pada dua perkara saja. Yang pertama, jadi bagaimana sih asbabun nuzul itu bisa dianggap sebagai asbabun nuzul? Yang pertama, an tahdutsa haditsatun, terjadi sebuah kejadian. Fayatanazzalul al-Qur'anu al-Karim bisya'niha, maka turun Al-Qur'an berkaitan dengannya. Wa dzalika kalladzi ruwiya an Ibnu Abbas, dan itu sebagian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, qala, ya berkata, lamma nazalat, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan ingatkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluargamu yang terdekat, yang dekat. Kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ida Safa, hatta sehingga naik ke Bukit Safa. Fahatafa, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjerit, ya, atau mengkabarkan dengan suara yang kencang, ya sabahah, itu adalah panggilan orang Arab, ya. Fajtama'u ilaihi, maka mereka semua berkumpul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ara'aitukum law akhbartukum anna khailan takhruju bisafahi hadzal jabali akuntum musaddiqiyya. Bagaimana pendapat kalian sekiranya aku kabarkan ke kalian bahwasannya ada tentara berkuda itu keluar di bawah atau di balik lembah atau di balik gunung ini, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian semua membenarkan aku? Qalu ma jarrabna 'alaika kadhiba, kami tidak pernah mendapati engkau wahai Muhammad berbohong. Qala, maka bersabda Nabi Muhammad SAW, fa inni nadhirul lakum baina yaday 'adzabin syadid, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kamu sekalian terhadap azab yang pedih. Faqala Abu Lahab, maka berkata Abu Lahab, tabban laka, celakalah engkau wahai Muhammad, hasya, ya. Wa innama jama'tana lihada, apakah kamu mengumpulkan kita semua hanya untuk ini? Tsumma qama, kemudian berdirilah Abu Lahab. Fanazalat hadis surah, maka turunlah ayat ini, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, asbabun nuzul itu bentuknya seperti itu, ada sebuah kejadian, kemudian Al-Qur'an turun menanggapi kejadian tersebut. Baik. Ayyas ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ayyus ala, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in, dari sesuatu perkara, fayatanazzalul Qur'anu, maka turun Al-Qur'an bi bayanil hukmi fihi, dengan penerangan hukum di dalamnya. Kalladzi kana min Khalwah binti Tha'labah indama zahara minha zawjuha Aus bin As-Samit. Jadi yang kedua itu Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu, maka Al-Quran turun menerangkan hukum tersebut, sebagaimana terjadi dengan Khawlah binti Tha'labah ketika suaminya menzihar, iya, indama zahara minha zawjuha, fa'il dari zahara. Siapa? Badal dari zauj, Aus bin Samit. Fadhahabat tashtaki minha, fadhahabat tashtaki minha, maka pergilah Khawlah binti Tha'labah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah qalat, berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai', segala puji zat yang mendengarkan semuanya. Inni la asma'u kalama Khawlah, aku benar-benar mendengar kalam, perkataan Khawlah binta Tha'labah,
wa yukhfi atau wa yakhfa alayya ba'dahu, dan sebagiannya tidak aku dengar. Wa hiya tashtaki zawjaha, dan ia mengadukan suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya taqul, dan ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, akala syababi wa natharat lahu batni hatta idza kabura sinni wa anqata'a waladi dhahara minni. Ia telah mengambil masa mudaku dan karenanya perutku menjadi besar, yaitu hamil. Dan bentuknya tentu kalau perempuan hamil tidak seperti perempuan yang belum hamil. Hatta idza kabura sinni, dan sehingga ketika aku menjadi tua, wa anqata'a waladi, dan aku sudah tidak bisa melahirkan anak, dhahara minni, maka ia menziharku. Zihar itu mengatakan atau perkataan seorang suami kepada istrinya, engkau seperti ibuku. Maka dia artinya mengharamkan istrinya dari dirinya. Allahumma inni ashku ilaik, ya Allah, aku mengadu kepadamu. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, fama barihat, maka tidaklah datang malam, hatta nazala Jibril, sehingga datang Jibril biha ulail ayat, dengan ayat-ayat berikut. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Nah, fi zawjiha, zawjnya siapa? Aus bin As-Samit. Wa la ya'ni hadza ay yaltamisa al-insanu li kulli ayatin sababa. Dan bukan artinya seseorang itu mendapati atau mencari dari setiap ayat itu sebab. Fa innal Qur'an, maka sesungguhnya Al-Qur'an, lam yakun nuzuluhu waqfan 'alal hawadits wal waqa'i. Al-Qur'an itu tidaklah turunnya itu bergantung atas peristiwa, au 'ala su'al wal istifsar, dan bukan pula atas pertanyaan. Bal kana al-Qur'an yatanazzalu ibtidan, tetapi Quran itu turun ibtidan begitu saja, ya. Bi aqaidil iman, dengan akidah-akidah keimanan, wa wajibatil Islam, dan kewajiban Islam, wa syara'i'illahi ta'ala fi hayatil fardi wa hayatil jamaah, dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seseorang dan juga komunitas muslim. Jadi bukan berarti semua ayat itu ada sebabun nuzulnya, karena Al-Quran itu turun ibtidaan, begitu saja langsung turun menjelaskan tentang hal-hal yang tadi. Baik. Qala al-Ja'bari, berkata Imam al-Ja'bari, nazal al-Qur'anu ala qismain, turun Al-Quran atas dua jenis. Nah, ini digaris bawahi. Qismun nazala ibtidaan, yang pertama turun ibtidaan. Ibtidaan itu artinya ya langsung, ya, tanpa sebabun nuzul. Wa qismun nazala aqba waqi'atin aw su'alin, dan yang selanjutnya turun setelah peristiwa atau pertanyaan. Baik. Walidha yu'rafu sababun nuzuli bima ya'ti, karenanya diketahui sebabun nuzul itu, sababun nuzul dengan ta'rif atau pengertian berikut. Huwa, ia adalah ma nazala Qur'anun bi sya'nihi, ia adalah apa-apa yang Quran, nazala itu fi'il, fa'il yang Quran, bi sya'nihi, berkaitan dengannya. Hanya kemana? Ke ma, apa-apa yang Quran turun berkaitan dengannya apa-apa. Waqta wuku'ihi, ketika atau di waktu terjadinya hal tersebut, kahadithatin au su'alin, seperti peristiwa tertentu atau pertanyaan tertentu. Baik. Nah, saya ukur ya. Baik, kita bisa insyaallah selesaikan. Baik, wa minal ifrat fi ilmi sababin nuzul, dan di antara hal yang berlebihan dalam pembahasan sababun nuzul, an natawassa'a fihi, ketika kita terlalu membahasnya secara meluas. Wa naj'alu minhu ma huwa min qabilil akhbari anil ajwal al madiyah, dan menjadikan di antara sababun nuzul itu adalah apa-apa yang datang dari kabar-kabar yang telah terjadi, al-ahwal al-madiyah, di masa lampau, wal waqa'i al-ghabirah, sama,
Qala Asyuti, berkata Imam Asyuti, walladhi yataharraru fi sababin nuzuli annahu ma nazalatil ayatu ayyama wuqu'ihi. Dan orang-orang yang membahas secara mendetail dalam asbabun nuzul itu, mereka menggarisbawahi bahwasannya asbabun nuzul itu adalah ma nazalatil ayatu ayyama wuqu'ihi, yaitu yang apa-apa yang turun dari ayat-ayat di waktu terjadinya peristiwa tertentu. Liyukhrija ma dzakarahu al-Wahidi, untuk mengeluarkan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Wahidi fi tafsirih, dalam tafsirnya, fi suratil Fil, dalam surat Al-Fil. Nah, ini kita pelajaran baik nih. Min anna sababaha qissatu qudumil Habasyah, bahwasannya sebab asbabun nuzul adalah kisah datangnya Al-Habasyah, orang-orang Habasyah. Fa inna dzalika laisa min asbabin nuzuli fi syai', itu bukan termasuk asbabun nuzul, bal huwa min babil ikhbar. Tetapi itu adalah masuk ke jenis kabar anil waqa'i' al-madiyah, dari kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Kadzikri qissati qaumi Nuhin, sebagaimana kisah kaum Nuh, kaum 'ad, wa Tsamud, wa bina'il bait wa nahwi dzalik, dan juga dibangunnya Ka'bah. Wa kadzalika dzakaru fi qawlihi wattakhadallahu Ibrahima khalila, sababu ittikhadhihi khalila falaysa dzalika min asbabi nuzulil Al-Qur'an kama la yakhfa. Baik. Jadi surat Al-Fil itu yang diceritakan bahwasannya datang Habasyah ingin menghancurkan Ka'bah itu bukan sabab an-nuzul, akan tetapi dia adalah kisah tersebut masuk ke dalam kabar kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Baik. Nah, kita masuk ke bab selanjutnya. Fawaidu ma'rifati sababin nuzul, faidah dari mengetahui sebab nuzul. Bi ma'rifati sababin nuzuli fawaidun ahammuha. Baik. Faidah-faidah dalam atau karena mengetahui sebab nuzul. Yang paling penting adalah al-awwalu bayanul hikmati allati da'at ila tashri'i hukmin minal ahkam, menjelaskan hikmah yang mendorong adanya atau yang mendorong, ya, memanggil untuk adanya atau disyariatkannya hukum di antara hukum-hukum Islam. Wa idraku mura'ati syar'i lil masalih al-'ammah fi ilajil hawadithi rahmatan bil ummah, dan juga mengetahui bagaimana syariat itu memperhatikan kemaslahatan umum fi ilajil hawadith, dalam menyelesaikan atau menanggapi perkara-perkara, rahmatan bil ummah, karena rahmat pada umat Islam. Baik, yang kedua, takhsisu hukmi ma nazala in kana bi sighatil umum bis sabab inda man yara anna al-ibrata bi khusus as-sabab la bi umum al-lafz. Itu mengkhususkan hukum yang turun apabila lafadznya bi sighatil umum, dengan bentuk umum. Dikhususkan dengan apa? Dengan sabab. Jadi maksudnya ada ayat Al-Quran yang lafadznya umum, terus kemudian dikhususkan dengan sabab an-nuzul. Menurut siapa? Indaman yara anal ibrah, menurut orang-orang atau ulama yang berpendapat bahwasanya al-ibrah, hukum itu bi khusus as-sabab, dengan sebab, la bi umum al-lafz, bukan dengan umumnya lafaz. Baik. Wahia mas'alatun khilafiyatun sayati laha mazidun min al-idhah, nanti akan dijelaskan. Waqad yumatsalu li hadza biqaulihi ta'ala, dan dimisalkan dengan firman Allah Ta'ala. Jadi dalam belajar ulumul Quran itu, ya, kita banyak mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran, dan juga
contohnya tentu berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu. Janganlah engkau mengira bahwasanya orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka lakukan, wa yuhibbuna an yuhmadu, dan mereka senang untuk dipuji, bima lam yaf'alu, dengan apa-apa yang belum mereka kerjakan. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab, jangan kau kira bahwasanya mereka itu bisa selamat dari azab. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Faqad ruwiya anna Marwan, diriwayatkan bahwasanya Marwan qala di bawabi, berkata kepada pelayannya yang menjaga pintunya, idhab ya Rafi', namanya Rafi', wa idhab ya Rafi' ila Ibni Abbas, kepada Ibnu Abbas, faqul la in kana, apabila setiap orang, kullu mri'in minna, di antara kita semua, fariha, bergembira, bima utiya, dengan apa-apa yang dia berikan, wa ahabba, dan dia suka atau senang, ayyuhmadu, untuk dipuji dengan apa-apa, lam yaf'al, yang ia belum dia kerjakan, yu'adzabu, maka dia diazab. Tentu lanu'adzabanna, kita benar-benar akan diazab, ajma'un, semuanya. Faqala Ibnu Abbas, ma lakum wa li hadhil ayat, kenapa dengan ayat ini, innama nazal fi ahli kitab, ayat ini adalah berkaitan dengan ahli kitab. Tsumma tala, kemudian membaca, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ إِلَى آخِرِهِ. Qala Ibnu Abbas sa'alahum, ini sebab nuzulnya. Berkata kepada ahli kitab, fa'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an syai'in, tentang sesuatu, fakatamu, maka mereka menyembunyikannya iyahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhbaru, dan mengkhabarkan bi ghairi, dengan yang lain. Fakharaju, dan mereka keluar, waqad arauhu, maka mereka memperlihatkan seolah-olah mereka itu telah qad akhbaru, telah mengkhabarkan kepada Nabi Muhammad SAW hal yang benar yang ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, bima sa'alahum, berkaitan dengan apa yang Nabi tanyakan kepada mereka, anhu, dari hal tersebut, wastahmadu bidzalik, dan mereka senang dipuji dengan hal tersebut, ilaihi, atau mereka meminta karena hal tersebut untuk dipuji kepada Nabi Muhammad SAW. Wa farihu bima utu, dan mereka bergembira, orang Yahudi ya, dengan apa bergembiranya, bima utu min kitmani ma sa'alahum anhu, dengan melakukan, yaitu menyembunyikan apa yang telah ditanyakan Rasulullah SAW pada mereka. Masya Allah. Jadi ayat ini maknanya dikhususkan untuk ahli kitab, walaupun lafadznya umum, kan nggak ada di sini. Ada apakah ahli kitabnya disebutkan? Enggak. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Oh bukan. Maksudnya Marwan bertanya, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Ayat ini umum. Nah, terus kemudian asbabun nuzulnya menjelaskan bahwa ini khusus untuk orang Yahudi. Dalilnya apa? Dengan ayat sebelumnya, wa akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nas. Ini di surat Ali Imran yang terakhir, di halaman kedua yang terakhir. Nah, itu bisa dilihat. Baik. Apalagi faidah yang bisa kita dapati dari mengetahui asbabun nuzul. Nah, apa sih fungsinya kita tahu asbabun nuzul? Yang ketiga, idza kana lafzun ma nazala 'aman wa warada dalilun 'ala takhsisihi fa ma'rifatu as-sabab tuksiru at-takhsis ala ma 'ada suratahu wa la yasihu ikhrajuha li'anna dukhula surati sabab fil lafzil 'am qat'i fala yajuz ikhrajaha atau ikhrajuha bil ijtihadi li'annahu dhanni wa hadha ma huwa 'ala al-jumhur wa qad yumathalu bi hadha bi qawlihi ta'ala innal ladzina yarmuna al-muhsanati al-ghafilatil mu'minat. Baik. Nah, maksudnya bagaimana? Idza kana lafdzun ma nazala 'aman, apabila ada suatu lafaz turunnya umum. Lafaznya umum. Ya, nanti ini bisa difahami dalam yang belajar ilmu nahwu. Jadi ada lafaz yang
memberikan makna umum, ada yang memberikan makna khusus. Wa warada dalilun ala takhsisihi, setelah itu ada dalil lain mengkhususkan. Fa ma'rifatus sabab tuksiru at-takhsis ala ma'ada suratahu. Maka ketika kita mengetahui asbabun nuzul, maka pengkhususan itu adalah untuk ma'ada suratahu, selain kepada orang yang turun kepadanya asbabun nuzul. Wala yasihu ikhrajuha, dan tidak sah mengeluarkannya, yakni tidak sah asbabun nuzul mengeluarkan orang yang khusus padanya. Lianna dukhula surati sabab fil lafzil 'am qat'i, karena masuknya orang-orang yang disebutkan dalam asbabun nuzul itu dalam lafz 'am itu qat'i. Fala yajuzu ikhrajuha bil ijtihad, maka tidak boleh dikeluarkan orang tersebut bil ijtihad, dengan ijtihad, di annahu dhanni, karena tersebut dhanni. Nanti kita bisa paham ketika kita baca contohnya. Wa hadza wa ma 'alaihi jumhur wa qad yumathalu bi hadhihi bi qoulihi ta'ala. Nah, dimisalkan dalam firman Allah Ta'ala, innal ladzina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum 'adzabun alim. Nah, ayat ini di surat An-Nur di ayat 23-25. Fa inna hadhil ayah nazalat fi Aisyah khassah. Apa artinya? Ayat ini turun untuk Aisyah radhiyallahu anha. Artinya apa? Orang-orang yang menuduh al-muhsanat, perempuan yang telah menikah, yang ghafilat al-mu'minat, artinya yang baik, yang beriman. Nah, ini ayat-ayat ini khusus untuk Aisyah radhiyallahu anha, au fiha wa fi sairi azwajin nabi, dan juga atau untuk Aisyah dan semua istri-istri Nabi. Nah, kata Ibnu Abbas maknanya, jadi nanti dibaca semuanya, bahwasanya ayat innal ladzina yarmuna al-muhsanat itu khusus untuk Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Dan Allah tidak memberikan taubat kepada orang yang menuduh kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan juga orang-orang yang menuduh istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang yang apabila yang dituduh berzina itu selain istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tetap diberi taubat. Nah, dikhususkannya dengan ayat apa? Walladzina yarmunal muhsanatil walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik kemudian tidak mampu mendatangkan 4 saksi, maka inna walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah, disuruh dicambuk 80 pecutan, kecuali habis itu tidak boleh diterima syahadatnya kecuali illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertaubat. Nah, maka di sini wa ala hadza fa inna qubula taubatil qadhi fa in kana mukhassisan li umumi qoulihi ta'ala, maka atas ini difahami bahwasan diterimanya taubat orang yang menuduh berzina. Wa in kana mukhassisan, walaupun ayat ini adalah mengkhususkan terhadap ayat yang umum. Jadi ada 2 ayat. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, ini mengkhususkan dari ayat yang umum. Innal ladzina yarmunal muhsanati al-ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum 'adzabun 'adzim. Nah, itu di ayat 23 yang mengkhususkan ayat 4 dan ayat 5 dari surat An-Nur. La yatanawalu bitakhsis man qadhafa Aisyah. Nah, ayat yang khusus ini kan tadi mengkhususkan ayat yang umum, yaitu innal ladzina yarmunal muhsanati al-ghafilah. Nah, ayat yang umum ini itu disebutkan untuk istri Nabi dan juga bukan istri-istri Nabi. Nah, dengan asbabun nuzul, maka diketahui ayat-ayat ini lafadznya umum ini asbabun nuzulnya untuk Aisyah dan istri Nabi. Maka
la yatanawalu bitakhsis, maka ayat yang mengkhususkan itu tidak mencakup Aisyah, orang-orang yang mencakup Aisyah. Ya ini taubat kan, walladzina munal musanatil ghafilat mu'minati walladzina munal musanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada illa alladzina tabu, orang yang taubat. Artinya ada pengkhususan bagi orang yang taubat. Tapi pengkhususan ini tidak mencakup orang yang menuduh zina Aisyah radhiyallahu anha dan juga istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadza la taubata lahu, maka sesungguhnya tidak ada taubat baginya, li'anna dukhula, karena bahwasanya masuknya orang-orang yang li'anna dukhula surati sabab fil lafdzil am qat'i, karena kenapa tidak dikhususkan orang-orang yang menuduh Aisyah, karena masuknya surat sabab, bentuk sababun nuzul fil lafdzil am dalam lafaz ini qat'i. Baik, secara singkat ada ayat umum, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilati al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah, sungguhnya orang yang menuduh perempuan yang baik dan mukminah, perempuan mukminah yang baik, maka baginya azab yang menghinakan. Ada asbabun nuzul, bahwasannya ayat ini adalah untuk Aisyah, orang-orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha, dan juga yang menuduh istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asbabun nuzulnya. Kemudian ada ayat-ayat lain yang mengkhususkan lafaz am ini. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam yatu bi arba'ati syuhada fajliduhum, orang yang menuduh orang-orang mukminat yang baik maka dicambuk. Kemudian dikhususkan, kemudian tidak boleh diterima syahadatnya, kemudian illal ladzina tabu, orang-orang yang taubat. Nah, ini kan mengkhususkan bahwasanya ada taubat. Ayat yang umum dikhususkan dengan ayat yang khusus, akan tetapi walaupun sudah dikhususkan, maka tetap orang-orang yang menghina atau menuduh di sini ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidak keluar ya dari pengkhususan, tidak menjadi, artinya dia tetap mendapatkan azab yang pedih. Nah, jadi azab itu dengan kekhususan tersebut tidak hilang. Baik. Wa ma'rifatu sabab, yang selanjutnya, wa ma'rifatu sababin nuzul khairu sabili li fahmi ma'an al-Qur'an wa kashfil ghumud, dan mengetahui sebab nuzul itu adalah jalan terbaik untuk memahami makna-makna Al-Qur'an. Baik. Oke, di paragraf kedua di paragraf pertama ini saya ambil satu. Wa min amthilati dzalik. Baik, yang dal kemudian ada wa min amthilati dzalik ma ashkala ala Marwan ibn al-Hakam fi fahmil ayat al-anifah, adalah apa-apa yang sulit bagi Marwan bin Hakam dalam memahami ayat yang di atas yang tadi yang kita bahas. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima fazatin minal adzab wa lahum adzabun alim. Kemudian selanjutnya wa yuwaddihu sababun nuzuli, fi'ilnya yuwaddihu, fa'ilnya sababun nuzul, man nazalat fihi al-ayah, siapa yang turun atasnya ayat Al-Quran, hatta la tuhmalu ala ghairihi, sehingga tidak dibawa kepada yang lainnya, bidafi'i al-khusumah, karena sebab adanya pertengkaran terhadap orang tersebut. Kalladzi dzukira fi qoulihi ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idani an ukhraja wa qad khalatil qurun min qabli wa huma yastaghithani Allah wa ilaka amin inna wa'dallahi haqq fa qulu ma hadza illa asatirul awwalin.
Baik. Faqad arada Muawiyah, maka ini kisah ya. Muawiyah menginginkan ayastakhlifa Yazid untuk menjadikan Yazid sebagai khalifah. Wa kataba ila Marwan, dan menulis kepada Marwan, amil atau pekerjanya atau gubernurnya atas Madinah. Fajama'an nas, maka mengumpulkan manusia, wa khatabahum wa da'ahum ila bai'ah, maka Marwan mengumpulkan manusia dan berkhutbah di depan mereka dan mengajak mereka supaya berbaiat kepada Yazid. Fa aba Abdurrahman bin Abi Bakar, maka Abdurrahman bin Abi Bakar itu menolak untuk membaiat Yazid. Fa aradahu Marwan, maka Marwan menginginkan akan melakukan hal yang buruk, bisuin laula an dakhala baita Aisyah, kalaulah tidak masuk ke dalam rumah Aisyah. Wa qala Marwan, maka berkata Marwan, inna hadzal ladzi anzalallahu fih, maka kata Marwan nih, jadi menisbatkan ayat yang walladzi qala liwalidayhi uffil lakum, dan orang yang mengatakan kepada kedua orang tuanya uff bagi kamu sekalian. Ata'idani, apakah kalian menjanjikan kepadaku an ukhraja, untuk akan dibangkitkan dari kubur. Nah, kata Marwan apa? Inna hadzal ladzi anzalallahu fihi, bahwasanya Abdurrahman bin Bakar ini adalah orang yang turun atasnya walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma. Faraddat alaihi Aisyah, maka Aisyah menjawab kepadanya, wa bayyanat lahu sababa nuzuliha, menjelaskan kepada Marwan sebab turunnya ayat ini. Oke. Nah, itu kisahnya diulang lagi an Yusuf sampai yang terakhir ya. Fa balagha dzalika Aisyah faqalat. Yang saya lewati itu adalah lafaz hadisnya, penjelasan yang saya bacakan, penjelasan yang tadi saya lewatkan adalah lafaz hadisnya. Maka kata Aisyah, kadzaba Marwan, telah berdusta Marwan. Wallahi ma huwa bihi, demi Allah ayat itu bukan untuk Abdurrahman bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lau syi'tu an usammiya alladhi nazalat fihi la sammaituhu, sekiranya aku mau, aku akan sebutkan siapa yang turun atasnya ayat tersebut. Karenanya dengan kita mengetahui sebabun nuzul, kita jadi bisa menjawab orang yang sembarangan memakai ayat Al-Quran dan dinisbatkan kepada orang yang sebenarnya bukan turun kepada ayat Al-Quran tersebut. Baik, Masya Allah, kita sudah membahas 5 hal faidah mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama, mengetahui hikmah dari syariat hukum yang diturunkan kepada umat Islam, kemudian mengkhususkan ayat-ayat yang bentuknya umum ya. Dengan apa mengkhususkannya? Dengan sabab an-nuzul, bagi orang yang mengambil pendapat bahwasannya hukum itu dengan sabab yang khusus, bukan dengan lafaz yang umum. Nanti kita bahas. Kemudian juga ketika kita mengetahui sabab nuzul, maka apabila ada lafaznya umum dan juga ada dalil yang mengkhususkannya, jadi umum tapi ada dalil yang mengkhususkan, fama'rifatus sabab, maka ketika kita mengetahui sababun nuzul, tuqsiru at-takhsis ala ma'ada suratahu, maka kekhususan tersebut itu selain dari orang yang disebutkan dari asbabun nuzul. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, kita bisa memahami makna Al-Quran. Kemudian yang kelima, dengan asbabun nuzul, maka menjadi jelas siapa yang turunnya atau turun kepadanya Al-Quran, sehingga tidak bisa dinisbatkan kepada orang yang bukan kepadanya turun ayat Al-Quran, seperti tadi kisah yang baru kita baca. Baik, ada permasalahan yang penting yang diketahui bagi kawan-kawan yang banyak mengkaji tafsir. Ada istilah umum, al-ibratu bi umum al-lafaz la bi khusus as-sabab. Ibrah atau hukum itu adalah dengan
umumnya lafaz, bukan dengan khususnya sabab turunnya Al-Quran. Baik, bagaimana? Kita bahas. Nah, ini insya Allah akan saya baca semua karena ini penting sekali. Idza ittafaqa ma nazala, apabila bersepakat atau sesuai ma nazala, apa yang turun, yaitu teksnya Al-Quran, ma'as sabab fil umum, dengan sababun nuzul dalam umum. Jadi teksnya umum, sababun nuzulnya umum. Atau bersepakat, au ittafaqa ma'ahu, atau bersepakatnya teks ma'ahu dengan hunya kembali kepada sabab, dengan sababun nuzul fil khusus humilal am ala umumi, maka ya apabila teksnya umum sababun nuzul ya tetap yang diambil ya jelas maknanya umum. Wal khas ala khususihi, maka teks yang tadi sama dengan sababun nuzul, ini teksnya khusus, sababun nuzulnya khusus. Nah, maka pemahaman dari teks tersebut adalah khusus untuk orang tertentu. Baik. Wa mithalul awwal, teksnya umum, sababun nuzulnya umum. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Dari Anas berkata, innal yahuda, bahwasanya Yahudi, kanu idza hadatil mar'atu minhum, apabila perempuan itu haid, akhrajuha, mereka mengeluarkan orang haid tersebut minal bait, dari rumah. Walam yu'akiluha, dan tidak mengajak mereka untuk makan. Walam yusyaribuha, dan juga minum. Walam yujami'uha fil buyut, dan tidak boleh berkumpul dengan mereka di dalam rumah. Fasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang demikian itu, fa anzalallah, maka turun kepadanya, yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka menanyakan kepada engkau Muhammad dari perempuan yang haid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jami'uhunna fil buyut, maka berkumpullah dengan mereka dalam rumah. Wasna'u kulla syai'in illa nikah, dan berbuatlah dengan mereka semuanya kecuali nikah. Nikah di sini bermakna jima'. Baik. Lafadznya umum, dan juga asbabun nuzulnya itu adalah umum. Baik, berkaitan dengan perempuan yang haid, itu maka tidak boleh didekati, artinya di sini tidak boleh digauli sehingga bersuci. Kemudian asbabun nuzulnya juga jelas bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk ya jami'uhunna, di sini yang di garis bawahnya jami'uhunna fil buyut, maka kumpullah dengan mereka, wasna'u kulla syai'in illa nikah, dan berbuatlah dengan mereka semuanya kecuali nikah, kecuali berjima. Ayatnya wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka semua bertanya kepada engkau tentang perempuan yang haid. Qul huwa adzan, katakanlah bahwasannya darah haid itu adalah kotor. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka tinggalkanlah perempuan dalam keadaan haidnya. Nah, ini perintahnya. Tidak bolehnya apa? Tidak bolehnya digauli, tidak boleh digauli. Nah, di sini di hadis Rasulullah SAW sama, wasna'u kulla syai'in illa nikah, berbuatlah semuanya kecuali menggauli mereka di sini. Jadi jangan difahami ini semuanya umum, ini kisah orang Yahudi, bukan, tapi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasna'u kulla syai'in illa nikah. Wa mithalus tsani, dalam permisalan yang kedua. Baik, saya izin sebentar, nanti dipotong. Jadi, saya mau ke ayat atas saja. Wa mithalus tsani, dan permisalan yang dari hal yang kedua, yaitu apabila lafadznya khusus, sababun nuzulnya khusus, maka maknanya
adalah yang diambil adalah makna khusus. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan darinya dari neraka al-atqa, orang yang paling bertakwa. Alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Fa innaha nazalat fi Abi Bakar. Maka ayat ini adalah turun kepada Abu Bakar. Wal atqa, dan kata al atqa itu Abu Bakar. Nah, maksudnya adalah Abu Bakar. Al atqa di sini secara bahasa af'alu tafdhil, atau fi'il sighahnya af'alu, ditafdhil, untuk tafdhil yang paling. Makrunun bi al ahdiyah, dengan alif lam ahdiyah. Fayukhtassu, maka dikhususkan biman nazala fihi, untuk orang yang turun atasnya. Wa innama tufidu al-umum idza kanat, dan sesungguhnya kata al-alif lam itu memberikan makna umum idza kanat mausulah, apabila al itu adalah alif lam mausulah. Jaa al nantadhiru, itu salah satu bentuk makna dari alif lam. Kan biasanya ja'alladzi nantadhiruhu, telah datang orang yang kita tunggu. Nah, bisa juga begini, ja'a al nantadhiruhu, menggantikan alladzi. Itu maka maknanya umum. Au mu'arrafah fi jam'i al-rajih, fi jam'in al-rajih. Atau alif lam itu alif lam untuk atau mu'arrifah, yang menjadikan ma'rifat fi jam'in, dalam isim jama' al-rajih, menurut pendapat yang rajih. Wa al fil atqa, dan alif lam fil atqa laysat mausulah, bukan alif lam mausulah, lianna la tusil, karena dia tidak menyambungkan bi af'al, karena ia tidak la tusalu, tidak disambungkan bi af'al tafdhil, dengan kata af'al at-tafdhil. Wal atqa laysa jam'an, dan juga kata atqa bukan jama', bal huwa mufrad, maka tapi dia mufrad. Wal ahad mawjud la siyama, dan ahad itu artinya alif lam al-ahdi, artinya yang dimaksud. Apabila seseorang mengatakan bahwasanya ada gurunya yang akan mengajar, namanya guru fulan, pada jam 10. Maka ketika murid ngomong ja'a al-ustadzu, maka maksudnya adalah guru tersebut. Nah, itu namanya alif lam al-ahdiyah. Wal ahad mawjudun la siyama wa anna sighata af'al tadullu ala tamyiz. Dan al-ahad di sini mawjud, khususnya bahwasanya bentuk sighah af'al tadullu ala tamyiz, menunjukkan atas kekhususan. Wa dzalika kafin, dan ini cukup fi qasril ayah ala man nazalat fihi, cukup untuk mengkhususkan ayat itu atas orang yang turun atasnya ayat tersebut. Walidza qala al-Wahidi, karenanya berkata Imam Wahidi, al-atqa Abu Bakar, al-atqa itu ada di sini Abu Bakar, fi qauli jam'il mufassirin, menurut pendapat semua para ahli tafsir. Baik. Kenapa? An Urwah, bahwasanya Urwah mengatakan bahwasanya Abu Bakar itu a'taqa sab'atan kulluhum yu'adzabu fillah. Ya, Abu Bakar itu membebaskan budak yang semuanya itu disiksa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ayat ini turun kepada Abu Bakar, wa sayujannabu al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Baik. Amma idza kana sabab khassan, ini yang ketiga ya. Dan adapun apabila sebabnya khusus, sababun nuzulnya khusus. Wa nazalatil ayatu bi sighatil umum, dan ayatnya turun dengan bentuk umum. Nah, ini yang bisa memahami sekali lagi yang belajar usul fiqh dan belajar ilmu al-lughah, bahasa, dan juga ilmu al-balaghah. Faqad ikhtalafa al-usuliyun, maka berbeda pendapat para
pakar ilmu usul. Atakunal ibratu, jadi sebab nuzulnya khusus, ayat orang tertentu, lafadznya umum. Maka berpendapat para ahli usul, atakunal ibrah, apakah hukum itu bi'umum al-lafz, kita ngambil lafadznya umum, atau kita ngambil hukum itu bi khusus as-sabab, kepada sabab yang khusus. Yang pertama, fadhahabal jumhur, maka berpendapat jumhur, kebanyakan para ulama, annal ibrah, bahwasanya hukum itu bi umum al-lafaz, dengan lafaz yang umum, la bi khusus as-sabab, bukan dengan sabab nuzul. Fal hukmu alladhi yu'khadhu min al-lafz al-'am yata'adda surata as-sabab al-khas ila nadha'iriha ka ayatil li'an allati nazalat fi qadhfi Hilal bin Umayyah zaujatahu. Sebagaimana ketika Hilal bin Umayyah itu menuduh istrinya berzina. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ini contohnya ya. Anna Hilal bin Umayyah, berarti sebab nuzulnya khusus. Bin Umayyah qadhafa imra'atahu itu menuduh istrinya. Inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi Syarik bin Sahma, dengan Syarik bin Sahma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuduh apa di sini? Menuduh zina. Al-bayyinah, bukti. Wa illa, Anda wajib mendatangkan bukti. Wa illa haddun fi dhahri, kalau enggak kita beri hukuman had di atas punggungmu. Faqala ya Rasulullah, maka berkata di sini Hilal bin Umayyah, ya Rasulullah, idza ra'a ahaduna, apabila melihat salah seorang di antara kita, ala mar'atihi, di atas istrinya, rajulan, seorang laki-laki, yang taliqu yaltamisul bayyinah, apakah dia bisa mendapatkan bukti, yakni saksi yang lain, memanggil orang ya, mencari 3 saksi yang lain. Faja'ala Rasulullah, atau 4 saksi, menjadi 4 saksi yang lain. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu wa illa haddun fi dhahrik, bukti keterangan 4 saksi, kalau enggak dicambuk. Faqala Hilal, maka berkata Hilal, walladzi ba'atsaka bil haqq inni la shadiq, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, bahwa sesungguhnya saya itu benar-benar jujur. Wala yanzilanallahu, dan Allah akan menurunkan, ma yubri'u dhahri, yang membebaskan punggungku, minal had, dari cambukan. Wa nazar Jibril fa anzala alaihi, dan maka turunlah maka Jibril dan menurunkan kepada Hilal ayat walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh istri-istrinya, hatta balagha, sampai in kana minas shadiqin, surat An-Nur. Fayatanawalu al-hukmu, maka hukum ini mencakup al-ma'khudz min hadzal lafdzil 'am, maka hukum ini yang diambil adalah dari lafaz umumnya, walladzina yarmuna azwajahum, lafaznya umum, walladzina yarmuna, dan orang-orang yang menuduh, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, lafaznya umum. Bukan hukum itu diambil dari ghairu haditsati Hilal, bukan kejadiannya Hilal, duna ihtiyaji ila dalilin akhar, tanpa membutuhkan dalil yang lain. Nah, jadi ini peristiwanya khusus berkaitan dengan Hilal bin Umayyah. Ayatnya lafaznya umum, walladzina, dan orang-orang yang umum. Nah, asbabun nuzulnya khusus, teks lafaznya umum. Maka apa yang diambil apa? Al-ibratu bi'umumil lafz, maka hukum itu lafaznya umum, bukan dengan sabab yang khusus. Wa hadza huwa ar-ra'yu ar-rajih wal asah, ini adalah pendapat yang rajih dan juga yang lebih benar. Pendapat yang kedua, wa dhahaba jama'atun ila anna al-ibrata bi khusus as-sabab la bi umum al-lafz, dan berpendapat sebagian ulama bahwasanya anna al-ibrata, bahwasanya hukum itu bi khusus as-sabab, dengan yang diambil adalah sabab yang khusus, bukan lafaz yang umum. Yang diambil adalah sebabnya, bukan lafaz yang umum. Fal-lafzul 'am, apa hujjah mereka? Lafaz 'am itu dalil ala suratis sabab al-khas. Lafaz 'am itu menjadi dalil untuk sebab
nuzul yang khusus tadi. Wala budda min dalilin akhar li ghairihi minas suwar. Maka apabila ingin fala budda, maka harus ada dalil yang lain untuk sebab nuzul yang lain. Nah, seperti itu. Kal qiyas wa nahwihi, seperti qiyas dan lainnya. Hatta yabqa li naqli riwayati sabab al-khas faidah, sehingga pemindahan riwayat sebab yang khusus itu menjadi faidah, memberikan faidah. Wa yatatabaq as-sabab wal musabbab, sehingga sebab dan musabbab itu sesuai, sebagaimana tatabuq as-su'al wal jawab, sebenarnya ada kesesuaian antara soal dan jawab. Nah, jadi pendapat mereka bahwasanya lafaz am untuk satu asbabun nuzul yang khusus. Maka apabila ada asbabun nuzul yang khusus, maka butuh dalil yang lain. Maka tidak bisa menurut pendapat yang kedua ini lafaz umum itu diambil dan sabab nuzulnya ditinggal. Karena menurut mereka setiap lafaz umum itu khusus hanya untuk sebab nuzul yang khusus. Lafaz yang umum itu untuk sebab nuzul yang khusus. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.